Coba mixing di BandLab. Oke, kita pakai web karena di web itu sama kayak HP, sama persis kayak di HP. Katanya sih gitu. Create new project. Oke, Oke, start lesson coba. You need to add track, we'll show you next step. Oke, basic, classic, oke. Oh, oke. Oh, di sana. Oh ya ya. You can publish master support to digital platform using MATLAB distribution. Oke, project, new project. Gua new track voice and audio dulu. Oke, kita coba untuk mixing vokal dulu deh. Oke, cahaya akan datang vokal yang nggak ke-mix. BPM 170. Oke, 170 BPM. Iya, just deh. Oke. Ini diapain ya? Biar merah-merahnya hilang. Gini kah? Kayak gesernya pakai ini. Oh, bisa oh. Kita pakai yang namanya seperti biasa noise ya. Noise gate adanya loh. Ku dalami hidup ini dengan mencari tujuan. Attack 1, release. I think release kita kasih 3 detikan. Why not? Ku dalami hidup ini dengan mencari. Oke, kita kasih yang namanya kompresor. Kompresor. Digicom. Banyak banget kompresor ya. Multiband ya. Oh, membership. Berarti kita fade compression, input, output, attack release. Oke, I think I know what is this. Attack release. Attack udah pasti 1. Release banyak. Threshold. Gua nggak tahu seberapa. Ku dalami. Oh, nggak ada gininya ya? Nggak ada meterannya ya? Nggak ada meteran coy. Oke, berarti harus ngira. Pakai standar lah 28 per 1/7. 1/16. Ku dalami hidup ini Gedein dikit sampai 11. dengan mencari. Oh, oke, berarti, ya, berarti keni itu, berarti seberapa halus kompresannya ya, keni itu. Berarti ibarat ada bantal, dia neken audionya itu empuk atau langsung gitu. Semakin kecil semakin keras nggak ya sih? Ku dalami hidup ini dengan Semakin gede makin keras. Berarti setengah aja deh, 10. Rasionya ini baru, ini 1 banding berapa gitu. ku dalami hidup ini dengan mencari. Oh alah, berarti normalnya 1/13. 13/1 maksudnya. Kalau di FL berapa kali lipat audionya tuh melebihi, itu bakal dikompres jadi 1. Kalau di sini mau berapa jadi 1. Kita kasih EQ. EQ ada grafik EQ. Grafik EQ. Ku dalami hidup ini mencari tujuan yang ku harap pasti. Oke, dagot. Ada EQ triam. Dengan mencari tujuan yang ku harap pasti. Oke, kita coba lagi. Setelah itu ada saturation-nya berupa apa? Tape simulation. Ku dalami hidup ini dengan mencari tujuan yang ku harap pasti. Nah, coba kita kasih delay dulu. Nggak ada delay. Oh, ini kah? Oh, Ku dalami hidup kurang lambat. Ku dalami hidup ini dengan mencari tujuan yang ku harap pasti. Oke. Ku dalami hidup ini dengan mencari. Studio reverb. Oh, volumenya itu ini. Oke. Dengan mencari tujuan yang ku harap pasti. Spicy. Ku dalami hidup ini dengan mencari tujuan. Terlalu luas, maybe 50%.
dengan mencari. Bisa di low cut gak? Reverb atau ada reverb yang lain? Studio reverb paling bagus. Segini, tapi size-nya segini. Ku dalami hidup ini. Tone 0%. Ku dalami hidup ini. Oh, malah low cut. Oh ya, oke, low cut. Malah low cut. Malah high cut. Kalau mau low cut, tuh tone-nya harus 100 banget ya. Ku dalami hidup ini dengan mencari tujuan yang ku harap pasti. Di tengah kegelapan kita berdiri tegak, berjuang untuk. Gua lupa limiter. Limiter itu berada di setelah EQ. Vintage limiter gimana cara kerjainnya? Gua nggak ada visualnya kayak di FL tuh. Release volume, I think gainnya naik. Gain naik. Ini gain tuh yang itu. Volume enhance-nya tuh yang hijau. Saturation-nya tuh yang ini. Nggak, ini saturation. Yang hijau tuh yang gini. Bener nggak sih? Di tengah kegelapan kita berdiri tegak, berjuang untuk mencapai kebebasan jantung kami. Oke, gitu ya. Oke. Kita coba play. Ku dalami hidup ini dengan mencari tujuan yang ku harap pasti. Di tengah kegelapan kita berdiri tegak, berjuang untuk mencapai kebebasan jantung kami. Berarti harus samain dulu. Oh, ini di Sebagai pahlawan. S-nya sakit. Berarti kita perlu deeser. Eser itu sebelum delay. Gua suka nambahin limiter lagi, 1 limiter. Tisnya. Dalam kegelapan malam panjang, sang legenda dicipta untuk melawan, untuk mengalahkan semua musuh yang ada. Dan saat fajar tenggelam, kita menang. Oke, kita coba render Choir. Paduan suaranya kita render tapi versi mentah. 10 efek bayar. Berarti sementok segini nggak bisa lebih. Jadi tuning udah nggak bisa di sini. Seperti biasa kita ngulang. Biasakan kalau mixing vokal baru ngulang, jangan pakai preset. Ini kan ada preset soalnya. Choir 2 kita masukin. Oke, semuanya sudah masuk. Kita coba mixing choir ya guys ya. Tengah kurangin karena tengahnya udah diambil vokal. Jadi kalau tengahnya udah ngambil di vokal, choirnya nggak boleh nabrak, paduan suaranya nggak boleh nabrak vokal. Yang artinya kalau ini vokal utama udah ngambil tengah, yang ini nggak boleh ngambil tengah, harus ngambil bawah ke atas, bawah dan atas, bukan bawah ke atas, bawah dan atas. Nah ini kan waktu ini belum nabrak sebenarnya. Kita bisa cut kayak gini. Cut gimana caranya? Slice. Nah bisa dia berada di sini. Ini kan udah mulai nabrak nih. Berjuang untuk mencapai kebebasan jantung. Ini kalau kita ubah 1 sama. Berarti kita harus nambah track baru. Track baru cuma buat ini bisa di atasin bisa. Track baru cuma buat ini. Cuma buat karena ini vokal baru dibiasakan ulang. Beda settingan, beda gini, beda keadaan. Ini keadaannya vokalnya gede, ini keadaannya vokalnya rada kecil-kecil. Dibiasakan ulang. Ini bagian nabrak dipisah, ini bagian kosong disatuin aja. Jadi ini nggak akan nabrak musik dan nggak akan nabrak vokal, yang ini nggak akan nabrak vokal juga. Karena ini nggak nabrak vokal, kita bisa pakai frekuensi tengahnya di sini. Sebelum limiter kita kasih stereo, chorus ensemble, ST chorus, shimmer effect, chorus effect vokal.
Berarti di sini konsepnya nggak ada yang namanya, di sini nggak ada konsep yang namanya vokal bisa di double. Berarti satu-satunya cara adalah kita duplicate. Kita duplicate. Satu-satunya cara adalah kita duplicate dan kita pitch dia. Pitch. Ada nggak pitch di sini? Multi pitch. Kita pakai multi pitch tuh gimana caranya? Aneh. Bisa di plus gini? Bisa dong. Create group from track itu bayar. Baiklah. Ini vokal, main vokal agak diginiin, dikecilin daripada harmoni vokal. Oke, ini kita choir tuh kan ada main vokal, ada backing vokal. Main vokalnya lebih gede daripada backingan vokalnya. Tapi ketika kita set main vokalnya lebih gede daripada backingan vokalnya, ini main vokalnya kita ilangin, sisa-sisanya backingan vokal, dan backingan vokal itu udah otomatis lebih kecil daripada main vokalnya. Jadi kita coba untuk merendahkan, coba kita vokalnya lebih rendah daripada backingan vokalnya. Dengan begitu backingan vokal yang udah lebih rendah duluan karena vokalnya diilangin, otomatis dia tuh sama karena dinaikin sama master vokalnya, master backingan vokal, dinaikin sama masternya gitu. Ini baru dilangin tengahnya karena apa? Karena diambil sama main. Nah, baru deh kita pisah pakai pitch yang itu, kita pisah pakai multi shifter, terus dry-nya ilangin. Get it right? Ketemu kan? Ini dry-nya hilang. Nah, dan sekarang kita coba octave up-nya kita naikin, octave down-nya kita naikin. Terlalu chipmunk. Wait, auto pitch? C major, set auto pitch key. Oh, wait. Sekarang aku ketemu harmoni yang bagus di BandLab. Selain pitch shift, ternyata di auto pitch. Mixing di BandLab lumayan susah juga. Tapi oke, let's try. Seru. Gak apa-apa bang, belajar namanya bang. Ya, belajar BandLab bersama Nandiva Adinata. Oke, kita coba untuk nge-copy paste. Oke, dan sekiranya agak beda sih mixingan BandLab sama FL tuh settingannya. Cuma dari yang kupelajari selama hampir 1,5 jam, kayak gini hasilnya sih. Hidup ini dengan mencari tujuan yang ku harap pasti. Di tengah kegelapan kita berdiri tegak, berjuang untuk mencapai kebebasan. Jantung kami berdetak kencang, bara api takkan padam. Kami tidak akan pernah mundur, takkan pernah menyerah, hadapi semuanya. Dalam kegelapan malam panjang, sang legenda dicipta untuk
jalani hidup ini dengan mencari tujuan yang ku harap pasti. Di tengah kegelapan kita berdiri tegak, berjuang untuk mencapai kebebasan. Jantung kami berdetak kencang, bara api takkan padam. Kami tidak akan pernah mundur, takkan pernah menyerah, hadapi semuanya. Dalam kegelapan malam panjang, sang legenda dicipta untuk melawan, untuk mengalahkan semua musuh yang ada. Dan saat fajar tenggelam, kita akan dikenang sebagai pahlawan, terus gapai tujuan. Kita yakin cahaya akan datang kepadaku. Kepadaku. Intinya gini guys, apapun aplikasi kalian, mau itu FL, Cubase, BandLab, apa Audacity dan lain-lain, tapi kalau lu ngerti teori, lu aman. Udah sih, itu aja. Meskipun pakai aplikasi yang sangat-sangat pro banget gitu, tapi kalau nggak ngerti apa-apa soal mix dan lain sebagainya, I mean, gue juga masih belajar dan masih pemula soal gini-ginian. Proyekku juga masih dikit yang resmi gitu. Tapi kalau sejago aplikasi lu, mau itu aplikasi lu standar industri yang sekalinya beraplikasi itu bisa 50 giga, 500 giga dan lain sebagainya. Tapi kalau lu nggak ngerti pakainya, ya lu nggak ngerti. Sebagus apapun alat lu, tapi lu nggak tahu cara makainya, ya lu nggak tahu cara make gitu. Setuju nggak Bang Anwar? Kalau aplikasi lu cuma via website, BandLab dan lain sebagainya, tapi kalau teorinya lu jago, ya lu jago. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share video ini. Kalau kalian suka silahkan like. Thanks for watching. See you next time. Goodbye.